Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kami akan mempresentasikan analisis kasus ancaman ketahanan nasional, yang dimana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ronggo Warsito, NPM 295, kemudian Rofi Fadilah dengan NPM 145, Bayu Akbar, Bayu Abrar dengan NPM 141, Reno Bayu dengan PM 328 dan Torik dengan PM 345. Di sini untuk kasus pertama adalah tragedi bom Bali pada 12 Oktober 2002, di mana pada era 1990-an hingga awal 2000-an, Indonesia menghadapi kondisi sosial politik pasca reformasi yang memicu berkembangnya radikalisme akibat lemahnya pengawasan terhadap kelompok ekstremis. Salah satu organisasi yang berkembang adalah Jemaah Islamiyah afiliasi Al-Qaeda yang bercita-cita mendirikan negara Islam di Asia Tenggara dan telah melakukan aksi teror seperti bom malam Natal tahun 2000 serta bom Bali 1. Kemudian, pelaku bom Bali 1 menganggap serangan terhadap negara barat sebagai bentuk jihad dipengaruhi konflik global pasca peristiwa 9/11 dan pemahaman agama yang menyimpang untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Kemudian untuk kronologi serangan sendiri adalah yang dimana diawali pada jam 8 malam lebih 45 Wita, Ali Imron letakkan bom 6 kg remote di dekat konsulat Amerika Serikat Renon Denpasar. Kemudian pada jam setengah 11 Wita, Ali Imron dan dua pelaku bom bunuh diri, Jimmy dan Iqbal menuju Legian menggunakan mobil L300 berisi bom RD 50 sampai 150 kg. Dan kemudian pada jam 11 lebih 5 Wita, ledakan satu bom ransel meledak di Pedis Pub oleh Iqbal. Kemudian jam 11 lebih 5 juga ledakan dua bom mobil RD meledak di Sari Club, menghancurkan bangunan dan menewaskan korban terbanyak. Dan pada jam 11.15 Wita, ledakan ketiga yang terakhir adalah bom meledak di kawasan Renon, dekat Konsulat Jenderal Amerika Serikat, skala kecil, tidak ada korban jiwa. Di mana kronologi serangan sendiri, akibat bom Bali 1, sebanyak 202 orang dari 21 negara tewas dan 209 lainnya luka-luka. Serta kawasan wisata Kutai mengalami kerusakan parah yang menggemparkan dunia internasional. Peristiwa ini berdampak besar terhadap ketahanan nasional karena melumpuhkan pariwisata Bali, merusak citra Indonesia, dan menjadi ancaman terhadap nilai toleransi serta kemanusiaan. Yang dimana kemudian pada kasus 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan pada kasus 2, yaitu bom bunuh diri di 3 gereja Surabaya pada tanggal 12 sampai 14 Mei 2018. Jadi pada periode 2014 sampai 2018, perkembangan ISIS itu menarik ratusan warga Indonesia untuk bergabung ke Suriah dan Irak. Lalu kembali dengan paham radikal dan kemampuan merakit bom. Di Indonesia, Jamaah Asrahud Daulah atau yang biasa disingkat JAD itu muncul sebagai pendukung utama ISIS dan menjadi jaringan teror paling aktif pada 2016 sampai 2019. Dengan pola serangan sel kecil dan lone wolf yang sulit dideteksi aparat, radikalisme juga melibatkan keluarga dan anak-anak seperti pada serangan Surabaya tahun 2018 yang menunjukkan penyebaran ideologi kekerasan secara sistematis hingga mendapatkan kecaman internasional. Lalu untuk kronologi serangannya sendiri itu dimulai dari 13 Mei pukul 6.30 WIB di Gereja Santa Maria tak bercela, yaitu pelakunya adalah Yusuf umur 18 tahun dan Firman 16 tahun melakukan bom bunuh diri di halaman gereja. Lalu di tanggal yang sama 13 Mei pukul 7.15 WIB di gereja KI Diponegoro, Puji Kuswanti umur 43 tahun bersama dua putrinya meledakkan diri. Lalu dilanjutkan pada pukul 7.53 WIB di GPPS Jemaat Sawahan Dita Aupriarto menabrakkan mobil berisi bom hingga menyebabkan ledakan besar. Lalu di
hari yang sama, pada malam hari, si Rusunawa Wonocolo Sidoarjo, bom rakitan meledak tidak saja menewaskan Anton Febri. Wah, Lalu pada 14 Mei pukul 8.50 WIB di Mapolrestabes Surabaya, keluarga Tri Murtiono melakukan bom bunuh diri di pintu masuk polisi. Jadi rangkaian serangan di Surabaya tahun 2018 ini menewaskan sekitar 28 orang dan melukai 57 lainnya. Sementara ISIS mengklaim bertanggung jawab atas aksi tersebut. Serangan ini mengancam kerukunan beragama dan keamanan nasional sehingga pemerintah mempercepat revisi Undang-Undang Anti Terorisme sebagai langkah penanganan. Lalu untuk penyelesaian nyatanya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. baik, saya di sini akan melanjutkan penyelesaian nyatanya. Pada kasus 1 yang kasusnya itu bom Bali, pemerintahan membentuk tim investigasi gabungan Polri bersama AVP, Australia, dan FBI Amerika Serikat. Seluruh pelaku utama berhasil ditangkap, yaitu Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron dieksekusi mati pada 9 November 2008. Sementara Ali Imron divonis seumur hidup. Pemerintah kemudian mengesahkan UU Nomor 15 2023 sebagai regulasi anti-terorisme pertama Indonesia dan membentuk Densus 88 sebagai satuan khusus anti-terorisme Polri. Untuk penyelesaian nyata pada kasus 2, Presiden Jokowi menetapkan status siaga 1 nasional dan menjamin biaya perawatan seluruh korban ditanggung negara. Ratusan anggota JAD ditangkap Densus 88 se-Indonesia. Pemimpin JAD Aman Abdurrahman divonis hukuman mati pada 2019 dan Mahkamah Agung menetapkan JAD sebagai organisasi terlarang. DPR kemudian mengesahkan UU Nomor 5 2018 yang memperluas kewenangan aparat untuk melakukan penangkapan preventif terhadap terduga teroris. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Baik, akan saya lanjutkan bagian solusi berdasarkan analisis. Kasus 1 dan 2, rekomendasi strategis. Berdasarkan analisis kedua kasus, BNPT perlu membangun sistem deteksi dini ideologi ekstremis di tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan ruang digital dengan payung hukum yang jelas agar tidak melanggar privasi warga. Kementerian Agama bersama MUI perlu memperkuat program moderasi beragama melalui kurikulum pendidikan dan pembinaan tokoh agama di seluruh wilayah. Program deradikalisasi oleh BNPT wajib diperluas hingga menjangkau unit keluarga, mengingat kasus Surabaya 2018 membuktikan radikalisasi dapat menyebar dalam lingkungan keluarga. PPATK perlu memperketat pengawasan aliran dana mencurigakan melalui mekanisme anti pencucian uang atau APU dan pencegahan pendanaan terorisme atau PPT yang lebih responsif. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian antisipasi. Untuk mencegah antisipasi atau mencegah terulangnya kasus serupa, kurikulum PPKN perlu direvitalisasi agar mengintegrasikan literasi moderasi beragama dan anti radikalisme di semua jenjang pendidikan. Pemerintah perlu mengembangkan early warning system berbasis teknologi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan terkait terorisme sejak dini. Kerjasama internasional melalui ASEAN, COPI, dan PBB perlu diperkuat guna mencegah pergerakan warga yang ingin bergabung dengan organisasi teroris di luar negeri. Selain itu, tokoh agama dari seluruh agama perlu dilibatkan aktif sebagai garda terdepan pencegahan radikalisasi seiring penguatan regulasi platform digital agar
konten ekstremis dapat dideteksi dan dihapus secara tepat. Untuk kesimpulan dari kedua kasus tersebut, membuktikan bahwa ancaman ideologi ekstremis merupakan ancaman nyata terhadap ketahanan nasional Indonesia dalam data ideologi Pancagatra. Ancaman ini terus berevolusi dari jaringan Al-Qaeda yang terorganisir pada 2002 pada sel mandiri ISIS atau JAD berbasis keluarga pada 2018 yang semakin sulit dideteksi. Meskipun respon pemerintah terus membaik melalui Densus 88, BNPT, dan pembaruan regulasi, kecepatan pencegahan masih tertinggal dari evolusi ancaman. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif yang memadukan penegakan hukum atau hard approach dan diradikalisasi serta penguatan nilai Pancasila atau self approach menjadi keharusan mutlak demi menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ini untuk daftar referensinya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Untuk kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih.